Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Didi. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, ini sahabat saya. Kalau panggilannya Dr. Haidir. Wah, insyaallah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini selama sebulan kita tidak ketemu, ngapain aja Pak? Saya agak-agak kurus-kurus bisa lihat ini semenjak sering upload sepeda lagi. Aktivitasnya di rumah. Di rumah. Karena mumpung masih pembelajaran online, akhirnya masih bisa di rumah bersama keluarga. Masya Allah, lebih betah lagi ya. Lebih betul lagi. Saya kira sudah naik sepeda keliling-keliling Malina itu Pak. Karena daerah kokosan tak saya lihat di situ. Iya, cuma kondisi cuaca sekarang yang Oh, di jalan BC ya tahu susah jadi. keluarnya. Depan rumah saja. Kalau di kampus mengajar apa Ki? Saya kebetulan home base-nya di teknik informatika. Teknik informatika. Terus dipercayakan pada mata kuliah sistem terdistribusi. Sistem distribusi. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi. Itu mata kuliah seperti apa tuh Pak? Ini luar biasa kayaknya nih. Sebenarnya dasar sih sebenarnya tentang database ya. Mm-mm. Dalam satu database untuk menjadikan satu aplikasi. Oh, aplikasi ya. Larinya kalau saya kemarin itu masih harus menciptakan satu sistem aplikasi berbasis website. Oh, berbasis website. Oh, bukan Android ya? Belum Belum. Fokusnya ke desktop. Nah, Itu desktop. sejauh ini anak-anak mahasiswa biasa bikin apa Pak? Prakteknya? Ranahnya itu outputnya saya biasa ke penjualan marketplace. Oh iya, e-commerce ya? Ya, e-commerce, bisa ke pendidikan, education, sistem informasi juga bisa, ya, tentang LMS juga bisa. Artinya kalau saya melihat sesuai dengan kemampuan dari masing-masing mahasiswa dan melihat beberapa artikel rujukan, karena sebelum menghasilkan satu aplikasi itu saya kadang menyarankan untuk membuat satu draft artikel. Dari draft artikel itu yang mana berpotensi untuk menjadikan satu sistem aplikasi. Draft artikel. Itu artikel luar negeri atau dalam negeri? Ya tergantung minatnya dari mereka ya? Saya belum menyarankan, tapi setidaknya bisa mengcombine lokal sama internasional. Itu sulit nggak kalau mahasiswa? Kayaknya luar biasa juga ya. Saya pikir soalnya apa ya, nggak selalu sulit ya sebenarnya. Intinya mau belajar lah. Iya. Ada juga ya, maksudnya mahasiswa tuh betul-betul minatnya di situ dan dia ngelakukan. Saya mendapatkan ada beberapa mahasiswa itu bagus draft artikelnya. Nah, dia mungkin karena dia pelajari ya, dia ikuti langkah-langkah dalam mencari suatu artikel, ya, baik itu menggunakan Google Scholar ataupun pada portal-portal yang bisa kita download secara gratis. Berarti mahasiswa sekarang dimanjakan banyak sekali referensi. Iya, sebenarnya pada dasarnya referensi itu Om Google sudah sisa bertanya. Jangan ada semua apa yang kau tanyakan ada di situ. Beda zamannya Pak Didi kuliah ya. Kalau saya masih terbatas jaringan sih sebenarnya. Oh, jaringan waktu itu. Karena kita kemarin itu waktu saya sih kuliah masih mengandalkan jaringan kampus. Jadi, perpustakaan. Kalau mau dapat referensi ya harus nongkrong di kampus. Oh gitu. Karena kan kita keterbatasan biaya tuh, harus kalau di warkop kan harus beli ini ya. Jadi kita ya anak mahasiswa pasti nongkrongnya di kampus untuk. Tapi S1-nya Pak Didi jurusan apa Pak? Saya pendidikan teknik elektro. Elektro di? Harus kuat. Itu bidangnya lebih ke hard atau ke listrik? Kelistrikannya ya? Harus kuat ya. Harus kuat. Jadi saya tuh bagaimana dari pembangkit itu terus bisa digunakan oleh masyarakat. Iya, jadi harus ilmunya dari situ. Dari pembangkit ke transmisi terus sampai ke masyarakat. Rumah, iya. Itu kuat. Kalau sekarang nggak nyambung nih. Tapi di S2-nya
S2-nya sama, masih konsentrasi elektronika. Elektronika. Tapi lebih harus pendek lagi barangkali harus lemah. Iya, larinya ke arus lemah. Hmm. Dari arus instalasi rumah lah. Hmm. Seperti Oh, jadi kebanyakan di instalasi rumah. Terus kalau S3 tak? S3 saya ini karena S3-nya pada bidang pendidikan kejuruan. Hmm. Cuma di dalam disertasi saya itu lebih fokus pada manajemen leadership. Manajemen leadership. Kenapa ambil pilihan manajemen leadership? Ini lebih ke orang berarti ini, karena filosofi sekali ini, Pak. Kemertan ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ini bukan ujian disertasi sana. Kayaknya saya diuji. Ujian nih, ujian terbuka ya. Terbuka ya, terbuka ya. Iya, iya. Oke, kemarin itu saya mengambil karena prinsip saya kan pada dasarnya di dalam proses mata kuliah S3 saya itu dari dosen profesor apa Pak, saya lupa apa Bapak profesor. dosen saya itu dia mengatakan bahwa S3 itu adalah calon pemimpin, ketua. Saya betul. Artinya ketika kita sudah memasuki pada gelar doktor itu setidaknya minimal harus punya Kepemimpinan yang jabatan, baik. iya. Artinya ada hal yang kita bisa mengontrol, mengatur, artinya memimpin lah. Iya, iya. Sehingga saya tertarik di situ. Kalau saya prinsipnya itu dan basic saya juga karena proses dari saya sekolah itu selalu didasari dalam proses pemimpinan. Masya Allah, kepemimpinan. Ya dari SD mungkin saya kembali Nah, SD selalu jadi pemimpin upacara, SMP pemimpin upacara juga, masuk SMA juga. Alhamdulillah sudah jadi pemimpin. pemimpin upacara. Oh, pemimpin upacara masih ya. Kalau sekarang kan pemimpin rumah tangga ya. Terus jadi organisasi ya, baik itu karate, ketua di SMA, pramuka ya. Terus di kampus pun juga alhamdulillah jadi ketua lembaga. Iya. Himpunan, masuk lagi di universitas. Artinya proses dasar saya itu aku pikir sudah ada ya. Ternyata pas saya mengikuti proses 3 itu leadership yang sebenarnya itu tidak seperti yang teori-teori yang sudah ada. Seperti itu. Berarti diambil dari hal yang Ya, nyata gitu ya. Ternyata kita harus melihat beberapa aspek ya, lingkungan. Ibaratnya ya pakai kacamata kuda, melihat bagaimana bukan lihat sasaran ke depan seperti apa. Ini lebih ke motivasi atau ke tujuannya, Pak? Kalau dalam manajemen leadership itu lebih bagaimana seorang leadership itu bisa menjadi panutan ya, artinya bagaimana proses leadership yang kita bangun itu membuat orang di bawah kita tuh bisa bergerak menjadi seperti kita. Oh, seperti kita ya. Jadi orang di bawah kita bukan berarti kita sebagai leadership itu hanya tahu ya sebagai leadership dan tidak memotivasi yang di bawah kita untuk menjadi seorang leadership juga. Bukan membuat mereka hanya sebatas menstimulus untuk bekerja maksudnya, tapi untuk naiki levelnya sama dengan kita ya. Iya, kalau bisa melebihi. Kalau bisa melebihi. Nah, hal-hal apa yang menarik yang Bapak temukan ketika membuat disertasi ini? Ya, kalau dari karena kan disertasi saya kan lebih pada menguji teori ya, teori ada beberapa dan dari aspek leadership dan kinerja ya, karena ini outputnya itu pada kepemimpinan dan kinerja. Ini harus balance, harus sejalan. Dan ini yang di dalam lingkungan ya ataupun masyarakat sekitar yang belum balance pada leadership atau kan kita berdasarkan dan kinerja yang kuat. Selalu pasti ada yang mendominasi. Nah, mungkin leadershipnya yang bagus tapi kinerjanya kurang bagus. Padahal sebenarnya seorang leadership ya yang memang betul-betul bisa menjadi yang unggul dalam pasti harus sejalan leadership dan kinerja yang harus kuat. Berarti ini ke semua bidang ya fokusnya atau? Saya fokus pada SMK kemarin. Oh, SMK. Ini kan kejuruan ya. Fokus pada siswanya atau gurunya? Kasih guru. Oh, gurunya. Berapa subjek penelitian? Kemarin itu data yang saya ambil karena semua
SMK yang telah mengikuti ujian kompetensi guru sebanyak 627. Heeh. Itu di Malang semua ya? Enggak, itu di Makassar itu. Oh, saya kira di Makassar. Kemarin kendala saya kemarin itu di Malang karena saya rindu halaman ya, jadi jadi pulang di sini, pulang dulu deh. Jadi saya akhirnya kemarin itu waktu saya ditanya kenapa mengambil objek penelitiannya harus di Makassar, dosen promotor saya bilang seperti itu. Bilang Prof, karena sempat saya bilang karena saya rencana mau pulang ke wah itu enggak boleh tuh, harus punya alasan yang secara ilmiah. Akhirnya saya baca literatur, ternyata harus punya dasar dalam menyusun disertasi. Itu memang objek penelitian itu bukan hanya sekedar menulis karena saya senang daerah Makassar, karena saya mungkin lahir di sana, ataupun ini untuk daerah saya gitu ya. Kalau berbicara penelitian disertasi itu ya harus secara ilmiah. Objek penelitian itu ketika kita merujuk pada suatu lokasi, itu benar-benar urgensi untuk kita lakukan di sana. Dan kendala apa sehingga dalam proses laporan nantinya itu bisa mewujudkan dengan daerah itu bisa jauh lebih baik dengan hasil yang kita dapatkan. Oh, jadi walaupun kita alasannya mau pulang kampung karena kuliah kita di Malang ya, ya itu harus ada alasan ilmiahnya. Iya. Dibaca literasinya juga. Harus punya dasar ilmiah. Dan itu masuk laporannya, dimasuk di laporan. Iya, itu harus di latar belakang itu harus dituliskan mengambil daerah Makassar karena apa? Karena mungkin letak strategis satu dunia pendidikannya seperti apa. Secara umum, terus kondisi SMK mungkin di sana seperti apa, sehingga perlu dilakukan suatu observasi atau pengambilan data untuk memaksimalkan hasil dari rumusan masalah yang kita sudah tentukan atau judul yang kita sudah diambil. Hasilnya? Hasilnya dari segi pengaruh ya, karena data yang saya ambil itu lebih pada hasil UKG yang notabene ketika saya combine dengan hasil wawancara guru dengan hasil nilai yang saya dapatkan dari hasil UKG itu ternyata tidak signifikan karena ketika saya wawancara gurunya, Pak kenapa pada saat UKG kemarin persiapannya bagaimana? Aduh kita tidak siap. Terus tiba-tiba datang tim, terus suruh masuk ruangan, belum sempat belajar katanya. Akhirnya nilainya jeblok. Turun. Kan pada dasarnya di Makassar itu karena nilai hasil UKG itu termasuk kategori sedang di Makassar. Ini harus saya cari tahu. Saya combine lah dengan proses kinerja guru. Dilihat dari laporan yang orang biasanya bilang itu di dalam mungkin di PNS itu kan ada memang lembaran kinerja guru yang dimonitor oleh kepala sekolah. Itulah yang harus dikombin ya ini nilai ini laporannya. Iya, dengan hasil wawancara juga bincang-bincang sama guru ya yang telah mengikuti UKG seperti apa. Itu harus dipahami satu-satu supaya mengambil kesimpulan. Saya bota ini Pak. Anda masih gagal juga Pak. Tenang Pak. Jadi walaupun usia kami hampir sama ya. ya beliau itu sudah doktor dan sebenarnya saya berpikir ya kita memang beda jalan ya. Beda jalan dan arti. Baru mau belajar. Nah inilah menariknya bahwa Pak Didik pun juga sekarang lagi masuk ke dunia startup. Iya. Dan sekarang membina di Kominfo Pak ya. Sebagai pengajar ya. Pengajar ya. Ini masih pada bidang manajemen kewirausahaan ya. Kewirausahaan ya. Nah kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang bagaimana minat wirausahanya? Minat wirausaha kalau saya melihat sangat tinggi ya, karena termasuk di Jawa juga ya. Di Jawa ketika saya ingin menyelesaikan studi itu kebetulan ada teman dari Makassar juga itu mengajak saya bergabung di timnya, tim namanya DLI, Disruptive Learning Inovasi yang dibawa naungan UM Negeri Malang. Itu menaungi beberapa suatu unit usaha ya, yang nantinya akan menuju pra-startup atau menuju startup. Alhamdulillah
beberapa unit bisnis yang dibangun oleh teman saya itu, ambil diskusi. Dia termasuk orang Makassar juga, orang Sidrap ya. Dia membangun ya, ada Edi Buksor, ada kerabat tani, ada kulineran. Oh, itu banyak juga ya? iya, itu sudah Edi Buksor ini yang sudah malah kalau di CPBT ya pendanaan itu sudah tingkat luar biasa ya untuk Edi Buksor. Akhirnya saya berpikir pulang ke Makassar itu harus saya bentuk juga harusnya ya dari tim mahasiswa yang tempat saya Setelah mengajar. dapat inspirasi dari Malang, Bau besarnya ya. Makanya kemarin itu Pak Sel, kita buat dari kepercayaan dari PMB itu saya maksudnya merindukan suasana suatu gimana dalam suatu ruang kerja itu bisa Brainstorming. ya artinya santai Ya. tapi dalam satu unit bisnis. Soalnya kan pada dasarnya kita itu kemarin waktu saya menangani marketing itu kan bagian dari marketing kan. Iya, betul. Kita menjual, menjual produk yang ada dalam dunia pendidikan di STIM Akba, orang untuk menghadirkan beberapa mahasiswa baru. Dari situlah saya punya gambaran dan dari situlah mungkin juga saya membangun suatu CP Pak Sul. Yes, akhirnya bikin perusahaan juga ya. Ini Pak Dokter ini sudah bikin kayak charge bikin bisnis ini. Dekat belajar dari Pak Sul. Gambaran ilmu-ilmu dasar untuk menuju satu CP itu ternyata saya baru berpikir Pak Sul, ternyata apa yang saya lihat itu ketika saya coba jalankan tidak semudah ya. Mungkin teorinya mungkin tidak kuasai, ketika kita aplikasikan dalam dunia nyata ya, yang apalagi kita sendiri yang ingin mau jalankan, ternyata saya malah bingung sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau dalam proses belajar berbisnis Pak, paling enak itu kita belajar daripada kita banyak tahu. Kalau kita banyak tahu akan ada namanya filter diri ke kita, akhirnya yang itu yang menghalangi kita untuk beraksi. Karena banyak sekali minta ditahu. Begini. Tapi kalau kita tidak tahu sebenarnya akan lebih mudah karena kita kan ambil satu-satu jadi ini ilmu saya jadi bekalku, ini saya bekal. Dan saya rasa itu sebenarnya sih lebih enak tidak tahu ya dan sambil belajar. Betul. Ya. Dan saya rasakan Pak, saya ingin baru mau mulai untuk saya sendiri ternyata karena ilmunya banyak yang saya dapatkan. Akhirnya untuk memulai sesuatu itu saya harus memilah-milah apakah sudah betul. Akhirnya rasa keraguan itu makin kuat. Cocok. Karena akhirnya ya ke filter diri misalnya akhirnya. Kalau begini kan teorinya kan bahaya nih. Lebih memang, tapi dari segi jalan bisnisnya, bisnis tetap jalan dengan apa adanya, dengan ketidaktahuan dalam tanda kutip Pak ya. Nah, di situ butuh mentor, di situ butuh orang-orang yang bimbing dari segi jalannya. Makanya kenapa kalau di Sarap ya, yang sekarang yang saya lihat itu ya paling baik adalah ada mentor yang menemani. Dan paling banyak karena mahasiswa yang saya lihat mahasiswa ini lebih blank lagi, lebih kosong lagi. Karena dari segi teori tidak ada, keberanian. Wah, itu lebih berat Pak, lebih berat. Tapi menariknya Pak Didi mencoba itu semua ya, dan mulai muncul ya. Iya, alhamdulillah ada proyek satu. Masya Allah. Aja tahu kalau kau sih bilang. Insya Allah. Akhirnya beranjak dari situ bangun CP. Meskipun itu kemarin bincang-bincang sama teman ya, minimal usahakan ya menjalani bisnis itu dengan kembali lagi ya. Artinya betul-betul ya harus jujur untuk membangun suatu bisnis seperti itu. Alhamdulillah satu sudah tercover ya, mudah-mudahan ini bisa goal lagi satu ini Pak. Kita bisa join ini. Allah Akbar ya. Jadi ini bahas proyek atau podcast sih? Insya Allah. Jadi menariknya Pak Didi sudah masuk ke bidang yang hampir sama dengan yang digeluti sekarang ya, apalagi mata kuliah tadi ya, terdistribusi. Jadi nyambung mulai. Saya selalu mengajak kepada mahasiswa itu belajarlah untuk memberanikan diri membuat suatu hal kecil saja. Saya dari dulu itu ketika saya mengajar saya minta
hal-hal kecil saja buat suatu sistem, karena kan Anda kan jurusan teknik informatika. Dasar coding kan setidaknya sudah melewati semester 3 atau semester 5 ya. Bahasa pemrograman mungkin minimal satu lah, mungkin bahasa pemrograman yang Anda bisa kuasai. Ya, tinggal kita menggunakan MySQL apa dan diproses seperti apa menjadikan suatu aplikasi atau sistem yang bisa dijalankan atau bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Biasa dari awal itu saya bilang, kalau kamu lihat di rumahmu ada masalah, coba pikirkan ya. Kira-kira sistem apa untuk memudahkan di dalam lingkungan kompleksmu atau daerahmu. Kalau merasa berat ya kita join, cari yang berkompeten untuk belajar seperti itu. Jangan menutup diri. Saya kemarin itu malah ada mahasiswa di beberapa semester kemarin sebelum saya studi itu, dia bikin suatu sistem penjualan kue, Pak Sul. Di kue tradisional. Iya, kompleksnya. Alhamdulillah orang pesan, meskipun itu kemarin masih ketika melakukan pemesanan itu mesti lihat via WA ya, tapi iklan-iklan untuk produk jual kue-kuenya itu ya sudah desktop desktop. Dan setidaknya kan hal-hal kecil itu ketika kita lagi belajar melatih itu kan bisa jadi besar. Kemarin ini juga yang semester kemarin itu ada mahasiswa saya dia saya buka wawasan pemikirannya, akhirnya dia muncul wawasannya bahwa dia buat suatu sistem untuk pemesanan. Kan masalahnya itu ketika kita masuk ke warung, seumpama warung makan ya, kan biasanya kan mengantri, kan, maksudnya baik itu nunggu di parkiran ataupun nunggu berdiri, artinya nunggulah. Nah, dia membuat suatu sistem ya untuk semua orang masyarakat yang mau makan di warung itu. Ketika mau ke warung situ kan sudah melihat di mana meja yang kosong. Beberapa menit lagi kita tiba itu masih bisa. Jadi atau umpamanya full ya, kita cek kita mau makan di warung ini full ya. Full. Silakan mutar dulu satu kali, mungkin lihat cuci mata 2 menit baru, supaya tidak numpuk dan kita tidak menunggu di tempat warung makan itu. Sesederhana itu ya. Iya, artinya dia bisa bikin untuk pemesanan tempat ya, untuk pemesanan tempat di warung satu tempat. Artinya apa yang bikin membedakan mahasiswa zaman dulu dari segi leadershipnya dengan zaman sekarang? Tapi ini bukan berusaha untuk membandingkan ya, tapi cuma melihat sisi-sisi berbeda saja. Ya kalau dibandingkan kan tidak adil gitu. Tapi kan lebih melihat sisi yang berbeda. Kalau berbicara leadership ya, aku pikir di zaman sekarang itu lebih kreatif lah. Lebih kreatif. Cuma memang pada dasarnya yang karena kreatifnya itu sehingga nilai kewibawaannya itu dalam menjalankan suatu kepemimpinan itu tidak terkendali. Makanya memang kita harus juga perlu ilmu agama ya, untuk bisa meyakinkan, atau ilmu ketakwaan lah, untuk meyakinkan bahwa kita ini hanya makhluk biasa. Yang dimana kita mau mengatur orang itu kan harus melihat juga dia juga terbuat dari mana. Jadi dia harus dilihat dari sisi ini ilmunya yang sekarang ya tidak melihat ke situ, yang dulu itu masih merana pada hal itu, masih tinggi, pondasi keagamaan itu masih tinggi. Kalau sekarang saya melihat ya, karena era sekarang ya, akhirnya dia merasa ketika kita melakukan proses kerja ya, saya pemilik toko, Pak Sultan. Terus ada karyawan, dia kan mempekerjakan karyawan itu tidak melihat bahwa sisi kemanusiaannya. Kalau saya dulu pernah kerja di Pak Sul, sebelum saya mengajar. Saya pernah kerja di perusahaan, dan bos saya itu, saya baru menemukan suatu bos itu yang sangat luar biasa ya. Karena saya sebagai karyawannya, saya kaget ketika saya diajak ke mall. Kenapa ini bos saya ngajak saya ke mall? Senang dong. Saya ke mall, ternyata masuk di toko buku Gramedia, sama di MP itu ada satu toko buku. Selain Gramedia itu apa? Geraha, bukan? Toko Mas apa kah? Apa ada satu itu.
dia cari di Gramedia nggak dapat, terus dia dapat saat itu di toko Maska kalau nggak salah, saya lupa namanya. Dia beli buku, dua. Nah, disitulah ternyata saya pikir, ini bos saya nih cari buku untuk dia mungkin ya. Ternyata pas saya jalan sama-sama pulang, ini buku baca. Ketika kamu ingin menjadi leadership yang sukses dalam, baik itu dalam kehidupan atau hari-hari ataupun bisnis nantinya akan kau jalankan, silakan belajar. Saya dikasih buku. Wah, ini saya heran juga ini bos saya. Ternyata dia cari buku untuk saya untuk belajar. Dia bilang bos saya, tidak selamanya kamu di sini, ya. Bisa jadi mungkin kita akan jadi mitra, ataupun Anda bisa di atas saya. Harapan kita, saya motivasi itu karyawan saya harus lebih, walaupun tidak kerja sama saya, ceritanya kita bisa kerja dalam bentuk mitra bisnis. Di situ itu mungkin barangkali yang membuat juga Pak Edir, Dr. Edir ini mengikuti membahas disertasi di leadership. Barangkali dasar-dasarnya itu akhirnya saya tertarik ke situ. Gimana sih leadership yang baik itu, sampai sekarang pun saya masih belajar ya, masih belajar. Seperti apa saya pelajari setiap orang, kepemimpinan orang seperti apa ya. Artinya saya belajar itu dari kepemimpinan di sekitar kita saja, yang kita lihat lingkungan kita, karena dasar-dasarnya di situ ya. Kalau kita mau berbicara jauh terlalu ini nanti kita dibilang teoritis lagi. Ayo cari tanah. Tapi yang menarik ini di usia yang sekarang itu kan, dokter itu kalau menurut saya, kalau rata-rata dokter kan yang sepikiran saya itu umur 40, 30, 50. Apa yang motivasi begitu kuat seorang Haidir Pak Didi ini untuk kuliah dan sampai dokter? Iya, kemarin itu prinsip saya itu kemarin entah dari mana, ketika saya di awal dulu sebelum saya masuk S2 kan saya kerja di perusahaan. Titik jenuh saya itu muncul, saya harus belajar lagi nih, ya. Jadi seorang Didi itu seorang pelajar memang ya? Saya lebih senangnya itu belajar memang. Mungkin kalau ada sekolah lagi kalau ada lagi sekolah S5 ini kayak merek HP ini. Karena saya ketika jenuh kerja akhirnya saya ingin belajar. Awalnya dulu itu saya mau mengajar di Unismo. Terus ternyata di Unismo itu harus menyarankan harus S2. Itulah motivasi saya harus S2. Saya kemarin rencana di Jawa sama teman-teman saya, cuma karena yang lucunya itu saya mengantar teman saya untuk berbicara sedikit tentang jurusan yang ada di UNM itu, S2 UNM. Malah saya terperangkap di situ. Karena Haidir sudah selesai S1-nya, ya coba Haidir duluanlah mendaftar. Akhirnya saya coba, ini lulus. Jadilah saya berangkat ke Jawa, saya menyelesaikan. Tapi saya punya prinsip lagi. Saya harus minimalin S3 di Jawa ini. Masa S2 saya tidak keluar. Saya itu berusaha. Dan jalannya rezekinya di situ Pak Sul, karena proses itu juga cepat, beasiswa ada beasiswa itu hari, dan kebetulan kampus yang saya daftar itu masih buka gelombang keempat, Pak Sul. Jadi saya melihat kampus UM itu buka gelombang keempat jurusan ini, dan beasiswa juga pas buka bersamaan di situ di bulan itu. Rezeki betul. Akhirnya saya daftar beasiswa, saya daftar kampus itu. Kembali ke Malang. Alhamdulillah, saya banyak belajar lah di Malang. Wah, itu baper saya kalau Malang. Kurang dari 4 tahun itu ternyata masih kurang Pak kalau kita tinggal di sana, dan luar biasa itu. Apalagi di UM ya, makanannya dekat-dekat enak ya. Alhamdulillah saya kalau makanan saya kan orangnya makan pedas, orang mungkin Makassar ya. Makan pedas akhirnya. Makanan Jawa manis. Iya, akhirnya lebih makanan di rumah. Istri saya kan senang masak sehingga. Tapi lomboknya di Malang itu pedas. Pedas ya? Ya, itu yang heran saya, lomboknya Malang itu pedas. Tapi ketika di warung-warung makan itu enggak pedas sambalnya. Padahal sambal cijinya itu pedas ya, khas jadi.
Akhirnya kita kerja di rumah saja, rakit di rumah sambelnya untuk bisa menikmati sambal pedasnya Malang. Bapak, sudah lama kita tidak ke Malang. Insya Allah nanti kapan kita ke Malang. Nah terakhir Pak Didi, purpose-nya Pak Didi sampai ke depan ini seperti apa? Apakah Pak Didi nanti seorang Pak Didi ini sudah bisa masuk karena profesor? Ya, saya tidak bisa jadi di hadapan saya ini profesor ya. Ini sahabat saya luar biasa. Atau ada hal yang target ada Pak Sol. Alhamdulillah, saya kemarin menarget itu sebenarnya S3 itu dokter itu harapan saya itu bisa di umur 30 kemarin Pak. Sampai ternyata lewat Maaf saya diberi sedikit lewat deh. Akhirnya saya termotivasi lagi. Semoga ya saya mau melihat potensi di mana untuk bisa saya menjadi cita-cita kasih kan seorang dosen itu akan punya pasti menjadi guru besar. Jadi nominasi atau diberikan penghargaan dalam bentuk sebutan guru besar ya atau profesor. Kesana pasti ada. Nah, saya ingin melihat dulu saja ini potensi target ya. Kalau kita berbicara target ya, sampai sekarang saya masih menargetkan juga ya mungkin bisa 5 tahun. Masya Allah. 5 tahun ya artinya atau tidak lewat dari umur 40 lah. Ada 40 ya. Yang penting Bapak pergi ke Mekah dulu sama saya. Jadi itu yang perlu dipikirkan juga itu. Luar biasa. Jadi purpose dan hal-hal yang ingin dilakukan untuk masyarakat ada juga. Kalau ini saya harus bicara di sini ya. Tidak apa-apa dong. Ini dibuka ada apa-apa. Kalau saya sih kemarin memang kebiasaan saya itu bagaimana semoga kebiasaan ini menjadi hal yang terus mungkin bisa saya lakukan ya. Yang dimana safari sedekah sebenarnya tuh. Sebenarnya itu yang saya selalu lakukan. Sedekah ya. Artinya safari sedekah itu tidak melihat nilai besarnya. Nilai besarnya. Jadi ini bukan berarti saya apa ya istilahnya kalau harusnya kan ini disembunyikan. Oh enggak Pak, ada hal yang disembunyikan. Gitu. Kalau yang disembunyikan itu kan kadang-kadang memang harus disengaja. Tapi ini kan lebih menginspirasi. Prinsip saya itu selalu hidup sekarang untuk tujuan saya atau cita-cita saya itu menjadi safari sedekah. Ya. Harapan saya itu setiap daerah ketika saya berkunjung ataupun di mana saya mau singgah, proses perjalanan artinya perjalanan saya safar ataupun kemana saja itu ya minimal saya bisa berbagi sama orang. Hal-hal kecil saja lah saya selalu tidak perlu saya harus menyebutkan apa. Biasanya itu yang menjadi tujuan hidup saya untuk bagaimana untuk bisa berbagi ke semua orang. Ketika saya punya lebih itu jauh lebih besar lagi untuk saya bisa berbagi. Ketika saya punya sedikit ya berarti hanya sedikit saya bisa berbagi. Itu sudah luar biasa Pak. Apakah ilmu yang kita bagi, harta yang kita bagi, skill kemampuan yang kita bagi itu sudah luar biasa. Itu sudah jadi sedekah yang baik lah. Nah dan menariknya orang-orang yang datang di sini selalu berkata hal yang sama. Oh gitu. Iya. Jadi saya akhirnya saya berpikir begini. Sukses itu kan katakan bahwa kita ini sudah sukses di levelnya masing-masing. Ya. Ya kita kan mau masuk ke level lain, sukses lagi yang lain toh. Betul. Dalam artian saya tanya apa resepnya. Ada teman saya selalu bilang begini. Yang saya undang juga sama Pak. Dia bilang dimanapun kau ada, ya harus berguna dan bisa berbagi sama orang. Dan itu hampir semua sama Pak. Saya bilang, jadi buat apa lagi membuat? Dan sebenarnya inilah yang membuat saya belajar. Karena saya undang orang itu, sebenarnya saya belajar sama mereka. Saya ambil ilmunya mereka ya. Masya Allah. Itu paling barangkali Pak Didi. Iya. Makasih luar biasa. Terima kasih juga Pak Sul telah diundang. Ini salah satu saya baru kenal. Baru Januari. Pasti. Iya Januari. Nah, akhir Desember lah kita ketemuan ngobrol ya. Ngobrol sama-sama. Saya banyak. Akhirnya nyambung juga, ya. Akhirnya saya banyak belajar dan saya tidak sangka ternyata umur kita tidak jauh beda. Misalnya saya lebih tua nih. Artinya saya banyak belajar juga dari Pak Sul. Alhamdulillah ya proses menjadi sebagai dosen juga ya saya harus belajar juga menjadi seorang bisnis. Dan saya belum tahu ini apakah
bisa jalan dua-dua ini Pak? Bisa, Pak, bisa. Karena saya pun itu cita-cita saya itu sebenarnya mau mengajar. Saya beberapa kali itu diminta untuk jadi dosen, tapi kan saya nggak punya gelar seperti bapak gitu kan. Terus saya bilang dimanapun kan saya bisa mengajar. Ya kan, apakah saya dipanggil jadi pemateri? Dan itu ya akhirnya saya bilang, ya cara aku begini nih untuk berbagi dan mengajar sama orang. Bahkan lebih senang lagi Tapi saya. Insya Allah akan menuju ke situ Pak. Dasar saya di situ Pak. Oh gitu Pak ya. Sering bawa materi, leadership, pembina organisasi, dinamika, problem solving itu bagaimana. Akhirnya dari dasar-dasar sering membawa materi ya di organisasi, karena senangnya berbagi ilmu. Saya biasa sampai teman itu bilang kalau datang ini Haider pasti ceramah lagi. Karena saya selalu begitu kalau kumpul sama teman itu saya selalu dibilang pasti nasihat lagi yang muncul. Karena saya senang berbagi baik itu ilmu pengetahuan yang saya miliki lah, saya miliki untuk bagaimana orang bisa kita sama-sama baik. Dan sebenarnya itu kan paling mahal karena yang kita ceritakan bukan hanya teori lagi bukan teori, pengalaman. Betul. Nah, yang paling mahal itu pengalaman. Ilmu. Iya, Bapak pergi ke Malang kuliah jadi dokter, pulang sini cerita di podcast saya menghemat uang, Pak. Ya, Bapak pergi ke Malang 4 tahun ya? 4 tahun. Iya, saya menghemat waktu 4 tahun untuk belajar sama Bapak. Jadi itu cara saya untuk belajar sebenarnya. Ya, insyaallah. Masyaallah tabarakallah. Insyaallah Pak Didi, makasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Sol. Semoga kita sukses selalu semua. Amin. Insyaallah kita bisa bersama lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sama, Pak ya. Iya. Terima kasih dari saya sahabat cerita. Semoga menginspirasi sahabat cerita kita hari ini bersama sahabat saya Dr. Haidir, dan kita akan berjumpa lagi di sahabat cerita dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.